Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mi Eldiani, NPM 18060030 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Yulianto, Magister Pendidikan, selaku Ketua Pembahas, kepada Bapak Profesor Dr. Andes Haji Juhri, AM MPD, selaku Pembahas 1, kepada Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, selaku Pembahas 2. Di sini saya akan memaparkan tentang proposal saya yang berjudul Strategi Guru dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Tematik pada Masa Pandemi di SD Negeri 2 Sukaagung Barat. Dalam proposal saya terdiri dari 3 bab. Yang pertama, pendahuluan, bab kedua, tinjauan pustaka, dan bab ketiga, metodologi penelitian. Baik, langsung saja kepada latar belakang masalah. Meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada pada peserta didik maupun di luar peserta didik. Salah satunya strategi pembelajaran, gaya belajar peserta didik, sarana praktik, dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Salah satu fungsi pendidikan adalah membentuk sikap dan mengorientasi peserta didik terhadap belajar siswa, menggunakan strategi pembelajaran yang tepat untuk menanamkan pengetahuan serta untuk mengembangkan keterampilan belajar secara efektif. Pengalaman guru dalam proses pembelajaran mempengaruhi strategi pembelajaran yang dipakai, sedangkan pengalaman peserta didik akan membentuk gaya belajar individual seperti diajarkan bagaimana belajar. Strategi sering digunakan dalam berbagai konteks pembelajaran. Strategi guru juga dapat dipahami sebagai suatu pola general tindakan guru dan peserta didik dalam mewujudkan aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan melalui kehubungan yang efektif antara lingkungan dan kondisi yang paling menguntungkan. Mengingat belajar adalah proses bagi siswa dalam membangun gagasan atau pemahaman sendiri, maka kegiatan belajar mengajar hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara lancar dan termotivasi. Jadi, strategi pembelajaran adalah suatu rencana tindakan yang digunakan guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ada 2 hal yang perlu diamati. Yang pertama, strategi merupakan suatu tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan bagi sumber daya. Yang kedua adalah upaya untuk mengidentifikasikan rencana tersebut. Pemilihan strategi yang tepat merupakan salah satu hal yang sangat penting dan harus dipahami oleh guru, mengingat proses pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan peserta didik dalam hubungan belajar. Guru harus memiliki strategi dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Jadi, strategi merupakan keputusan-keputusan bertindak yang diarahkan dan keseluruhannya diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan juga strategi diartikan suatu keputusan bertindak penuh dengan menggunakan kecakapan dan sumber daya pendidikan selesai diajarkan dalam jangka waktu 1 tahun. Guru yang harus menentukan atau memilih strategi pembelajaran maupun durasi pembelajaran dalam satu tema. Lalu selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana strategi seorang guru dalam meningkatkan hasil belajar pembelajaran tematik di SD Negeri 2 Sukaagung Barat? Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan strategi guru dalam melaksanaan proses pembelajaran peserta didik di kelas 1 sampai 6. Manfaat hasil penelitian bagi siswa untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran dengan sasaran akhir memperbaiki aktivitas dan hasil belajar siswa. Manfaat bagi guru, guru bisa memiliki kemampuan proses pembelajaran melalui perincian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya,
Guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerja secara profesional. Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam pengembangan pengetahuan dia sendiri. Bagi peneliti, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna mengadakan penelitian lebih lanjut dan untuk sejauh mana tingkat kesulitan dalam problematika dalam proses belajar. Bagi sekolah, meningkatkan citra sekolah sebagai sumbang yang positif untuk memecahkan masalah, meningkatkan kualitas pembelajaran, mencerminkan kualitas pembelajaran pendidikan di sekolah. Bab 2 yang terdiri dari pengertian strategi pembelajaran. Secara umum, strategi adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas dalam konteks pembelajaran. Strategi berkaitan dengan pendekatan dan penyampaian materi pada lingkungan pembelajaran. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual. Selanjutnya, jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran afektif, strategi pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran kuantum. Lalu selanjutnya komponen-komponen strategi pembelajaran. Jadi dari kegiatan pendahuluan, penyampaian informasi oleh guru, partisipasi peserta didik, dan ada 2 jenis tes atau penilaian. Selanjutnya kegiatan lanjutan. Selanjutnya pengertian guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hasil belajar adalah bagian terpenting dalam pembelajaran. Sujana mendefinisikan hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu selanjutnya pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model dalam pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok, dapat aktif menggali dan menentukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Bab 3 metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang dimana teknik pemeriksaan keabsahan data ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data. Peneliti menggunakan teknik dan pengumpulan data melalui 3 cara. Yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 alur. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini akan dilakukan di SD Negeri 2 Sukaagung Barat yang bertempatan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Mulo, Kabupaten Tanggamus. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai proposal yang telah saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.